Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazii hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil mursalin khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita pahami, setiap hamba yang terlahir di dunia, setiap kita pribadi masing-masing memiliki sejarah kehidupan masing-masing. Baik sejak kita lahir sampai hari ini kita masih hidup atas anugerah Allah. Setiap orang memiliki cerita perjalanan masing-masing. Yang pasti tidak semua orang merasakan senang saja, tetapi yang pasti setiap orang, setiap kita pasti merasakan apa itu nikmat senang dan apa itu sebuah kesedihan. Itulah yang harus kita yakini sebagai sebuah ketentuan Allah yang berlaku pada diri kita selama kita hidup dan merangkai kehidupan di dunia yang fana ini. Bagi orang yang sadar sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang rahmat Allah, maka syukur dan sabar adalah indikator kuat, alat kita, cara kita untuk istiqomah bahwa kehidupan ini yang kita yakini adalah semua yang kita hadapi harus kembali dalam kerangka menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang yang ingin hidupnya tambah baik, wajahadu, memiliki sikap yang tegas dan istiqomah, ulaikal ladzina yarjuna rahmatallah, itu semua dirangkai dalam kerangka menggapai rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Maka di siang hari ini selaku khotib mengajak diri khotib dan menyuruhkan kepada seluruh jamaah, mari kita, setiap diri kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Kalau bicara kualitas itu simultan atau sejajar antara kuantitas dengan nilai. Yang bicara nilai berarti pada setiap diri kita, kalau kita bicara nilai maka akan ada perubahan
baik dalam konteks narasi omongan maupun dalam hal perilaku, yang baik, yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik tambah baik, yang sudah baik dipertahankan. Inilah makna kualitas nilai. Dan orang yang sudah berhasil meningkatkan nilai ketakwaan, silakan tanya diri masing-masing, pasti akan merasakan sebuah kedamaian ibadah, kenikmatan amal soleh, dan pasti akan memperbaiki dirinya sendiri, baru kemudian mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan. Semoga Allah memberikan kita semua rahmatnya dan menerima amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini ingin saya sampaikan bahwa syukur itu luar biasa maknanya. Tetapi kita harus lebih mengkaji makna syukur yang sesungguhnya. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah manakala Allah memberikan permakluman, la in syakartum, jika kita tahu cara bersyukur, maka Allah pasti akan memberkahi hidup kita. Wa la in kafartum, kita tahu cara bersyukur tetapi tidak mau mengikuti jalan tersebut, maka ingat azab Allah begitu pasti. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, lam yashkurin nas man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur atau orang yang tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada orang lain, maka dia tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Maknanya adalah bahwa dalam kehidupan kita di dunia, kita semua tidak lepas dari kebaikan orang. Kita semua tidak lepas dari jasa-jasa orang lain. Maka sangat naif kalau ada orang yang mengatakan saya bisa hidup sendiri, saya bisa bekerja sendiri, saya bisa berusaha sendiri. Inilah manusia yang tidak paham akan karakter dirinya, sebab manusia itu sudah dinyatakan Allah bahwa sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain. Setidaknya kita lahir dengan bantuan orang lain, kita belajar memiliki guru, kemudian kita bekerja, kita berusaha, pasti ada interaksi orang lain. Kita menjabat pun pasti membutuhkan peran serta orang lain. Bahkan saat kita kelak meninggal dunia, kita pasti akan membutuhkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 237, wala tansawul fadla bainakum. Wahai engkau semua hambaku, jangan pernah lupa kebaikan di antara kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu syukur itu harus kita pahami sebagai sebuah penggunaan nikmat, yang kemudian nikmat itu tidak untuk mencelakai orang lain ataupun tidak untuk menyombongkan diri di hadapan orang lain. Imam Tontawi mengatakan, mahwal syukur, syukur itu adalah istiqmalun ni'am fima khuliqat lahu. Yang namanya syukur itu adalah menggunakan nikmat tersebut, peruntukannya adalah untuk apa nikmat itu Allah berikan kepada kita. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 cara kita bagaimana kita bisa menunjukkan syukur itu kepada Allah, sehingga syukur itu betul-betul sempurna di hadapan Allah. Yang pertama, yakni
Nikmat yang kita peroleh, kita harus yakini, kita harus pahami bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah. Apakah nikmat harta, nikmat sosial, ataupun nikmat yang lain, pahami, yakini, bukan murni dari kita, tapi itu pasti anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa kita tengok dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang mungkin sudah seminggu kita rayakan. Para ulama masa dulu, orang tua kita masa dulu, pejuang-pejuang kita masa dulu telah mengakui bahwa kemerdekaan itu bukan murni usaha kita sebagai bangsa Indonesia, tetapi itu diakui secara tauhid bahwa itu semua anugerah dari Allah. Sehingga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar nyatakan atas rahmat Allah. Penjabarannya lebih singkat adalah, mari kita pahami bahwa nikmat kita yang kita hasilkan itu harus tunduk dan patuh dengan aturan main yang Allah dan Rasulnya sudah gariskan. Bagi yang memiliki harta kenikmatan, berbagilah dengan orang lain. Bagi yang diberikan kesempatan memimpin umat, pimpinlah dengan adil dan bijaksana. Dan bagi yang mendapatkan sesuatu yang bukan kesenangan, sudut pandangnya adalah itu semua bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yakni kita bisa mengisi nikmat itu dengan cara-cara kebaikan. Dalam sejarah atau dalam riwayat-riwayat kenabian misalnya, pada saat kita diberikan hidup biasa-biasa, kita menunjukkan perilaku yang luar biasa terhadap Allah. Tetapi pada saat kita diberikan kenikmatan lebih oleh Allah, maka kadang-kadang kita menyimpang dari ketentuan Allah. Contoh, kekayaan dari Qarun. Pada saat dia tidak diberikan kekayaan, begitu taat kepada Allah. Tetapi karena tidak paham bahwa harta itu dari Allah, dia gunakan menyimpang dari ketentuan Allah, maka Allah pun tidak redha hartanya digunakan untuk menzolimi hambanya. Contoh lain, kekuasaan Fir'aun misalnya. Saat dia diberikan Allah kekuasaan, maka dia mengatakan dirinya lah yang berkuasa di atas maha kuasa. Maka Allah azab dengan ditenggelamkannya dalam peperangan dengan Nabi Musa. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Yang ketiga adalah, mari kita sering mengucapkan tahmid alhamdulillah pada setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kemudian nikmat itu belum sampai kepada kita, hanya diberikan Allah ujian, maka kita juga kemudian mengucapkan la haula wala quwata illa billah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itulah cara, sudut pandang, ucapan, perilaku orang-orang yang mengaku bertakwa kepada Allah. Kalau ada orang mengaku bertakwa pada saat dia sejahtera, maka dia bisa berbuat, tetapi hatinya belum tentu mengikuti gerakan tersebut. Tetapi bagi orang yang bertakwa, mau susah, mau senang, mau di atas, mau di bawah, tetap kerangka kakinya, kerangka mulutnya, kerangka berfikirnya itu semua menggapai rahmat Allah, yakni menjadikan dirinya baik, tidak pernah menyakiti orang lain, dan senantiasa berbuat kebajikan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Maka dari itu, mari di sisa hidup kita saat ini, mari kita betul-betul memahami bahwa hidup ini tidaklah untuk selamanya. Setiap orang bisa mengukir hidupnya. Setiap orang bisa meninggalkan sejarah positif ataukah negatif dalam perjalanan hidupnya. Setiap orang tua bisa memberikan contoh baik atau buruk kepada istrinya ataupun kepada suaminya. Setiap orang tua bisa mengukir pola pikir anak-anaknya akan sikap baik, kelembutan, ketegasan, ataukah
penyelewengan orang tuanya. Setiap pemimpin bisa mengukir kebaikan kepada umatnya, tapi setiap pemimpin juga bisa jatuh karena tidak bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada yang dipimpinnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kelak kita dimasukkan ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal qazibina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni wa na'udzubika minal ajazi wal kasali wa na'udzubika minal jubli wal bukhli wa na'udzubika min ghalabid dayan wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma yassir ya Allah hayatana fi hadha dunya. Allahumma yassir ya Allah fi sa'yina. Allahumma yassir ya Allah fi dzurriyyatina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.